Sesungguhnya ini adalah segmen terakhir, closing statement bagi para narasumber. Tapi tadi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Frits Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan bawa sini aja, Bang. Termasuk ijazahnya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih. Harus imbang juga ya. Salam kenal Bang Roismond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebentar, Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau? Capnya di belakang, depan coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto? Di belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, ini di sini. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. ijazah Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti? Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. Udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya udah mau ada bilang buat begini. saya ya. Coba kita Rismond dan bandingkan. Roy Suryo. Udah, gak ada. Roy Suryo ijazah. Gak Udah, usah. udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismond ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismond. Mana buktinya? Oke. Baris baik. dua ya. Oke, baik. Baris Masih, sama dia. masih Bang. Baris, baris. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya? Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai closing statement. Saya mulai dari... Yang penting masuk TV. Yang penting masuk Oke. TV. Karena tadi menyebut Bang Rismond, silakan Bang Rismond untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Yang penting tidak Sekaligus memfitnah. closing statement ya. Iya. Oke, oke. Prince, yang penting kamu nggak memfitnah ya, dan kamu tetap taat hukum. Oke. Oke, tetap tenang, tetap tenang. Oke, silakan Bang Rismond. Iya, bahwa yang kami teliti nanti Kita lihat, kita beri tepuk tangan diantar keluar tuh. Oke. 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 Silakan Bang Rismond. Oke. Aduh, termul susah. Oke, bahwa yang kami teliti itu pertama itu kan dari lembar pengesahan skripsi lalu kita integrasikan dengan apa yang diklaim asli oleh Dian Sandi Utama. Jadi apa yang diupload itu kalau ke akun Twitter maka dia tidak mengalami kompresi yang sangat signifikan. Jadi bisa diteliti. Ya kan kita menjawab apa yang diklaim asli ya kami teliti palsu, so what gitu loh. Orang hukum ini kan langsung dari mana? Ini kalau di pengadilan begini-gini. Loh, kami peneliti, ngapain kami perlu hadir di pengadilan? Itu ahli di pengadilan. Gitu. Oleh karena itu, ya kami menyusun gitu loh. Bahwa kami bertanggung jawab atas apa yang kami teliti. Gitu loh. Mana bantahannya Bareskrim? Nanti kami tunggu bukunya. Atau pihak Jokowi lewat ahlinya. Ya, mungkin 200 atau 300 halaman mudah-mudahan banyak yang beli. Gitu loh. Supaya edukasi. Tadi yang awal saya ceritakan. Bahwa ya kepalsuan dokumen analog itu bisa diperiksa dilakukan secara digital forensik. Hitler's Diaries dan Killian Document. Polisi ya apalah gitu. Masa bukti kami itu dianggap sekunder sementara yang primer nggak berani ditampilkan. Cuma fotokopi. Itu kan publik nggak bakal pernah percaya sampai kiamat itu. Ya.
Kami disuruh percaya Bareskrim hasilnya identik, tetapi kami lakukan analisa kami secara terbuka. Dibilang itu kan dari medsos. Dia sendiri cuma menampilkan fotokopi. Itu loh. Jadi jangan digiring-giring kami, ada bohir, ada siapa, Pak Jokowi bilang, ada apa itu tokoh besar lah, partai politik lah, jangan fitnah Pak Jokowi. Ya, Anda menuduh kami fitnah, tapi Anda dengan santai memfitnah kami. Buktikan kalau kami dibayar, Pak Jokowi. Oke, Ya. baik. Buktikan kalau kami punya pendana. Oke, baik. Buktikan kalau ada tokoh politik, jangan fitnah. Oke. Terima kasih, Bung Makasih. Rismon. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Rismon. Saya ke Bung Reli, silakan Bung Reli, sekaligus membantah apa yang disampaikan Bung Rismon. Ya, tadi kan udah disampaikan oleh Bung Rismon, oleh Bang Roy. Jadi ini proses kan sudah diserahkan kepada penegak hukum. Tahapan selanjutnya ya tinggal Bung Roy dan kawan-kawan ikutin saja proses hukum selanjutnya. Oke. Untuk apa bohir orang besar yang di belakang itu, saya rasa nggak ada kata-kata bohir ya orang besar. Akumulasi apa yang disampaikan terkait apapun itu nggak ada. Ini sekarang tahapan udah berjalan, proses hukum telah berjalan, tinggal nanti kawan-kawan ikutin kan tahapannya sudah naik ya. Oke. Kalau nggak salah Bung Farhad juga mengikuti kan, dan Pak Arianto. Pak Arianto. Jadi kan kawan-kawan juga sudah melakukan upaya pembantahan, nanti itu ranahnya penegak hukum. Terima kasih. Oke, Coach, ya. kita berikan tangan. Bung Reli, oke. Saya ke Dr. Tifa dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ini closing remark saya ya. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa proses verifikasi terkait dengan riset kami terus berjalan, dan saat ini kami sudah menyusun buku ya, buku yang berisikan riset-riset yang kami kerjakan, kami bertiga kerjakan bersama dengan teman-teman yang lain, itu kami bukukan dan akan kami publish secara internasional terkait dengan verifikasi data riset kami dengan 3 ilmu kami ya, baik dari ilmu telematika, digital forensik maupun neurobehavior yang saya kuasai. Ini akan menjadi sebuah buku yang menjadi sejarah bagi bangsa ini. Intinya sebetulnya kenapa kami melakukan ini, karena kami ingin membersihkan ruang publik dari hal-hal yang bersifat kabut, hal-hal yang bersifat tidak clear ya, dan ilmiah di situ hadir untuk membersihkan semua kabut tersebut. Ya. Dan kemudian berikutnya lagi saya juga akan update bahwa kami juga sudah bicara di level internasional, sudah bicara di Human Rights Watch, sudah bicara di Amnesty International, sudah bicara dengan beberapa kepala negara di beberapa negara penting ya, termasuk Presiden Amerika Serikat. Maksudnya, melalui surat. Melalui surat? Melalui surat. Kirim surat ke Presiden Trump misalnya? Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada termul yang tanya, Dr. Tifa cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting. Dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, Dr. kami Tifa sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami ini peneliti ya, kemudian jurnalis, kemudian para akademisi hukum itu sudah dilakukan kriminalisasi. Yang kami lakukan ya, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan ini juga ada perlindungan undang-undang internasional. Maka kami bicara ke level internasional. Dari semua itu misalnya apakah Human Rights atau mungkin bahkan lembaga presiden di Amerika Serikat ada respons? Sudah memberikan respons. Dari siapa? Sudah memberikan respon dari senator, senator Amerika Serikat sudah memberikan Bisa respon sebutkan dengan namanya baik. Hafal? Saya tidak hafal ya, ada di situ ya. Suratnya sudah ada di situ. Isinya apa? Dari senator Isinya itu? sudah saya publish juga kan, isinya kan banyak. Di Itu antaranya sudah kami publish. boleh disingkat misalnya apa? Coba Bang Rizwan di ini. Kemudian Human Rights Watch juga 5 negara juga sudah memberikan respon. Kemudian Amnesty International juga sudah memberikan respons. Jadi nanti tinggal audiensi. Tinggal audiensi. Iya. Termasuk juga dengan senator itu mungkin akan audiensi. Iya, akan ada, karena kami sudah membangun aliansi juga dengan diaspora 25 negara. Jadi nanti kebetulan chairman-nya ada berkedudukan di California, sehingga beliaulah yang nanti akan audiensi dengan pihak otoritatif dari Amerika Serikat dan menyusul negara-negara lain.
Ya, jadi Senator Alex Padilla itu sudah memberikan respon mewakili pemerintah Amerika Serikat. Oke. Dan ini juga menjadi pressure bagi kami kepada stakeholders di Indonesia. Kepada Presiden Prabowo Subianto kami juga sudah bersurat, kepada DPR, ya, kepada Komisi 3 dan Komisi 1 kami sudah bersurat, semua Komnas HAM, kemudian DPD kami sudah bersurat. Kalau internasional sudah memberikan respon, kenapa Anda semua belum juga memberikan respon? Ya, itu yang kami sampaikan. Baik. Baik. Silakan. Ya, Mas Aiman, saya pikir malam ini lawan saya ini orang luar biasa semua, tapi biasa-biasa aja kalau saya lihat ya. Dan terlalu banyak ngomongnya gitu, sampai bikin saya pikir udah ngomong di dunia internasional ke PBB kemana baru ngirim surat toh. Ya mudah-mudahan kalau senator Amerika nanti nonton hasil malam ini mungkin menyesal dia ngirim membalas suratnya kira-kira seperti itu. Kemudian saya melihat mereka ini bukannya menyadari, makan malam ini semakin tidak sadar-sadar. Bukannya bertobat malah nggak ada tobat-tobatnya, nggak ada kapok-kapoknya. Dan saya minta mereka ini menghentikanlah cara-cara memperbodohi rakyat Indonesia dan mengadu domba seorang bapak bangsa, Presiden Negara Republik Indonesia yang ke-7 ya, yang telah berhasil, yang saya katakan merupakan pahlawan tol. Sedangkan jangan kalian menjadi pelawan tolol ya, dengan cara-cara mempermalukan seperti ini. Dan saat ini laporan daripada Pak Presiden, mantan Presiden langsung sudah berjalan. Kemudian laporan dari Pak Paiman juga sedang berjalan juga dari pemerasannya dan ujaran kebencian dan pencemaran nama baiknya. Nah, itu sudah jalan. Kita minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk jangan lama-lama. Mereka-mereka ini jangan dibiarkan berkeliaran seperti ini mempermalukan lagi. Langsung aja. Ini harapan daripada kita. Karena bukan kita jahat, tapi karena kita berharap stop kejahatan mereka. Tidak punya hentikan adab kejahatan seperti ini. Mereka berbicara tentang konstitusi dan undang-undang, kebebasan berbicara, tapi mereka berbicara seenak perutnya. Tidak memandang itu adalah mantan presiden, presiden yang memiliki hak imunitas, prerogatif yang harus dihormati. Ini mereka tidak mengerti. Bukan masalah salah atau benarnya, tapi mereka menyalah-nyalahkan. Seorang ahli yang senior adalah mantan polisi yang saya hormati, yang ikut serta ingin menyadarkan Bapak ini, mereka tetap tidak sadar. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini jadi pembicara tontonan internasional. Yang saksi atau bukti yang mereka tunjukkan itu adalah unggahan daripada Sandi, ya, bukan dari foto asli yang diserahkan oleh Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, jangan terlalu banyak saksi Pak Kapolda, jangan terlalu banyak tersangka, cukup yang jelas-jelas, yang berani aja, yang nekat-nekat aja di proses hukum. Itu aja dari saya. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Mas Troy sekarang silakan. Nanti. Oke, malam hari ini sebenarnya kuncinya hanya satu ya. Kalau kita berani berkata benar, maka kita harus jujur. Nah, jadi saya malam ini mengajak semuanya untuk berkata jujur. Karena kalau Anda berani jujur, itu berarti bagus Mas Aiman. Nah, biar gampang saya buka aja kaosnya. Ini merupakan simbol kota Jogja, ya. Kota di mana Universitas Gadjah Mada itu berada, ya. Kota di mana Universitas Gadjah Mada itu juga berasal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ketika pertama kali kuliah itu juga di Keraton. Jadi kita juga tiap tahun tuh mencoba merefleksikan niat kita ya untuk mengajak semua itu jujur. Prof. Sofyan Effendi pun sebenarnya ketika habis niti laku beberapa waktu yang lalu pun sudah berkata jujur. Tapi ya kita tahu akhirnya ya adalah represi yang beliau terima selama lebih dari 12 jam. Mas Aiman, ada satu lagi. Saya mengirim gambar usia 80 tahun Bang Adi. Ada nggak ya? Bisa tampil nggak? Gitu. Ini juga kelucuan lagi. Sayang banget ya, kampusku, kampus Universitas Gadjah Mada, itu sekarang kok malah, boleh? Ya, yang gambarnya rencana acara 80 tahun Pak Asadi Siregar. Ya. Nah ini, ini lucu sekali teman-teman. Awal bulan ini dosen saya asli, Bang Adi namanya, Pak Asadi Siregar. Insya Allah orang Indonesia masih kenal yang namanya novel Cintaku di Kampus Biru. Itu menjelaskan tentang kehidupan di Kampus Biru, Kampus Universitas Gadjah Mada. Ya, bintangnya kebetulan waktu itu
namanya mirip dengan saya, tapi lebih senior, Roy Martin, ya, sama Raisita Supit. Nah, Bang Adi akan merayakan ulang tahun ke-80, Mas, sama dengan Prof. Sofyan Effendi. Dan ternyata ditolak oleh UGM. Padahal ini dosen senior. Mau menegakkan acara di kampus di Baleirung ditolak. Karena apa? 80 tahun Asedi Siregar, judulnya adalah Kampus Biru Menolak Ayah. Kudet banget, kurang update. Ya, para petinggi di UGM itu. Menolak ayah ini bukan siapa-siapa. Ini judul novel terbarunya dari Bang Asedi Siregar. Kampus Biru ya karena cintaku di kampus biru. Jadi salah paham. Lucu banget ini kampus ini. Saya sedih sekali Mas Aiman. Ya, kampus saya, kampusnya Dr. Tifa, kampusnya Dr. Resmond. Kampus tercinta kita. Kampus tercinta kita dan katanya tadi kampus yang orang yang sudah diusir keluar tadi. Ya, ya. Itu ternyata pikirannya sekarang sangat katrok, sangat kudet gini. Nah satu lagi, bagi orang yang nggak paham nggak apa-apa. Wayang ini adalah seni luhung adiluhung. Dan di Indonesia sudah sejak zaman dulu. Wayang itu memang digunakan untuk mengkritisi. Memang wayang itu mulai dari ada wayang Purwo, wayang Wadya, wayang Waseso. Ada namanya wayang Suluh. Wayang Suluh itu isinya tokohnya Bung Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Biasa wayang itu untuk mengkritisi. Jadi jangan biarkan kepicikan otak untuk menilai ini. Wayang ini. Biasa kalau ada orang mengatakan bahkan wayang itu untuk agama. Ada namanya wayang Wahyu. Itu tokohnya ada Yesus Kristus, ada Bunda Maria dan lain sebagainya. Jadi kalau orang mengatakan sesuatu dengan kritik dengan wayang, biasa. Bumi goncang-gancing, langit kelap-kelap. Alkisah di negara Wakanda. Ya. Ada dulu yang namanya Petro, sekarang mengerahkan para termul. Ini termulnya. Nih kemarin ada yang datang ke Rakyat Bersuara rambutnya pakai kayak gini nih ada nih. Nah termul ya ada ya. Kemudian sampai nah ini termul ini banyak sekali. Wah sampai jatuh termulnya. Ya ini termul banyak. Yang ingin saya sampaikan apa? Kenapa dia harus banyak mengeluarkan biaya untuk termul? Kalau sebenarnya dengan mudah tunjukkan saja selesai, ya toh? Ngapain biaya mahal-mahal? Sekarang malah memfitnah. Ada sosok besar. Warnanya disebut biru. Tapi kenapa ini enggak biru, kok hijau? Kalau di Madura, biru itu hijau. Ya toh? Jadi sekarang malah beliau-beliau ini difitnah. Ini adalah ya raja-raja yang dulu pernah menguasai. Dan apa? Sekarang malah mengalahkan kekuatan yang sangat besar. Buto galak ini. Jadi aparat malah digunakan untuk menyengsarakan rakyat. Ya, ini luar biasa. Jadi yang namanya Kanjeng Mas Multimedia Telematika ini sekali lagi memberikan saran kepada kita semuanya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, beranilah untuk jujur. Hai yang punya ijazah, beranilah untuk jujur sehingga kau akan menjadi contoh di masyarakat. Bumi goncang-gancing, langit kelap-kelap, Indonesia akan terbuka kalau ijazahnya ditunjukkan dan itu diuji asli. Tancap kayon, selesai. Oke, baik. Silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya terakhir jadi enak ini. Nggak ada yang Terakhir ada serang. Saya bicara kepada rakyat ini ya. Jadi pertunjukan ini tadi seperti sandiwara ya. Cuman bedanya kalau sandiwara kita ya, penonton itu semua punya asumsi bahwa yang ngomong-ngomong di atas itu hanya acting sesuai dengan sutradara. Ya. Enggak, jangan dibantah. Jadi ini ibarat sandiwara ya. Kalau sandiwara umum itu ya, itu kan yang nonton kan sudah berpikir bahwa itu acting karena sesuai dengan arahan sutradara. Sehingga ketika dia senang dan kemudian ikut-ikut itu begitu selesai, udah mereka bubar gitu aja. Kalau lucu wah ketawa seneng. Tapi kalau itu ada orang mau berantem itu, kemudian setelah selesai nggak ikut-ikut. Tapi sandiwara yang sekarang terjadi ini, itu yang terjadi adalah mereka itu bukan peranan
bukan pemain yang sesuai dengan sutradara, tapi sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Jadi serius sekali ini tadi. Cuman sayangnya penontonnya itu ya akhirnya terbawa emosi. Karena apa? Penontonnya itu terdiri dari ada 3 kelompok, yang pro Pak Jokowi, yang anti Pak Jokowi, dan yang netral. Nah, makin seru di sini ini. Itu begitu selesai mesti yang di lapangan sana terjadi perpecahan antara yang pro dan kontra. Jangan gedek-gedek Pak, ini tadi barusan ada mau berkelahi. Itu kan contoh ya bahwa akibat daripada ini ya yang terjadi sandiwara ini, saya anggap sandiwara ini ya kayak gini ya. Itu akhirnya terjadi bukan kegaduhan di medsos, tapi sudah kegaduhan di masyarakat. Inilah itu yang terjadi. Makanya saya terangkan ya pada rakyat ya. Ini kenapa gini ya? Ini terjadi karena adanya 2 kelompok yang pro dan kontra. Yang satu menuduh dengan vulgar, kamu palsu gitu kan. Dengan teori pembuktian yang diakui kebenarannya oleh mereka. Sementara yang lain ini asli karena dia yakin bahwa hukum akan ditegakkan. Nah sekarang kan sudah jalan ini. Yang sementara yang menuduh membela bahwa ini asli, dia sudah melaporkan pada hukum yang berlaku. Sementara yang menuduh ini masih tetap saja dia mengumbar bukti-bukti di media, ingin mendapat dukungan dari masyarakat. Itulah yang terjadi selama ini gitu ya. Makanya nggak akan ketemu ini selama ini tidak diselesaikan di hukum yang terjadi. Makanya saya bersaran kepada aparat ini ya, cepat saja ini proses ini yang sudah dilaporkan ya diproses sampai ke pengadilan. Itu barangkali nanti akan bisa menyelesaikan orang yang tadi masih tanda tanya ini siapa yang benar akan kelihatan di situ. Gitu. Itulah ya. Cuman sekarang saya ingin sampaikan ya, kenapa kok kemudian mereka itu tidak mau mengakui kebenaran yang lain gitu. Karena masing-masing yakin ini dengan ilmunya, dengan gelar doktornya dan sebagainya itu meneliti bahwa ini meneliti saya pure murni. Dan itu kebebasan, nggak boleh dibantah kan gitu kan. Sayangnya ilmunya yang diterapkan ini itu ilmu di bidangnya masing-masing, tapi dia ingin terapkan di dalam pembuktian hukum. Ya kan nggak bisa diterima dari yang sini gitu. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah gitulah. Saya pikir ya rakyat bisa melihat sendirilah. Bagaimana cara masing-masing berbicara, apakah itu masuk akal apa tidak, apakah tidak apa akal sehat apa tidak, bisa menilai sendiri. Ya, jadi tapi saya hanya memberikan gini loh. Kalau ini dibiarkan kayak gini ya, dikasih panggung terus kemudian saling berantem. Padahal saya tahu ini mereka berantem di sini begitu pulang peluk-pelukan gitu. Tapi rakyat yang lihat di sana itu terbelah Pak. Inilah yang saya tidak kendaki ya. Saya memberikan pencerahan pada masyarakat. Sekali lagi saya ingatkan ya. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi, bukan. Saya menerangkan kepada Pak rakyat apa yang terjadi behind the screen, apa yang terjadi sesungguhnya. Ini sesungguhnya terjadinya adalah itu tadi. Orang yang merasa benar dan tidak bisa diganggu gugat, dan sama juga orang yang merasa benar tidak bisa diganggu gugat. Hanya yang satu itu pakai bukti-bukti yang media sosial dan sebagainya, yang satu lagi pakai jalur hukum yang ada. Nah, sementara yang pakai media sosial ini mereka menuduh pada hukum nggak adil. Kita lapor tapi kan tidak dilayani dan sebagainya. Padahal kenyataannya apa? Ketika mereka melapor, Pak ini orangnya ijazahnya palsu. Dia tidak menunjukkan bukti-bukti yang bisa diproses melalui hukum. Sehingga ya tidak jalan. Contoh yang dilaporkan ke Barreskrim tidak ada pidana. Kan itu yang terjadi. Itu karena memang perbedaan pendapat gitu. Nah sekarang sudah sampai kepada tahap penyidikan. Tinggal nanti kita tunggu saja proses selanjutnya ya nanti ya. Itu siapa yang akan dijadikan tersangka itu mudah-mudahan cepat diterapkan dan kemudian proses itu sampai ke pengadilan. Jadi publik nanti tidak menunggu-nunggu ya gitu. Mudah-mudahan gitu. Tapi ya saya hanya berpesan ya, ini adalah akibat daripada itu ya. Saya katakan itu tadi pembenaran menurut caranya masing-masing dan menerangkan memaksakan pada rakyat untuk mengakui kebenaran kita ini. Silakan rakyat nilai sendiri apakah yang disampaikan pembenaran itu bisa diterima atau tidak, itulah.
Baik. Mas Mudah-mudahan Aiman, tidak terpecah. ada satu request terakhir dari Dr. Tifa. Itu ngomongnya Ya. waktu Ferdi Sambo juga sama, saya Ya, tonton di ya. televisi itu. Oke. Waktu Yuk. Ferdi Sambo juga Oke. sama. Mas Oke, Aiman baik. terakhir sebagai wujud cinta kami kepada kampus kami, ya kita ingin menyanyikan himne Gajah Mada. 1, 2, 3. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Alumnus UGM sekaligus terlapor dalam kasus ijazah yang kemudian dinyatakan asli oleh UGM. Silakan. Ya, cek. Terakhir ya. Oke. Ya, sedikit Jangan aja. lama-lama karena udah over. Sekitar Ya. 2 menitan, oke. Ya, saya mau meluruskan sedikit Pak Arianto Sutadi tadi. Itu adalah seorang tamu tidak diundang. Saya kesini diundang, tapi yang tadi tidak. Makanya membuat rusuh. Nah, yang saya mau katakan di sini saya miris di dalam kasus ini bahwa ada pembungkaman jurnalis dan peneliti. Saya sebagai jurnalis, bapak-bapak bertiga dan Ibu Dr. Tifa sebagai peneliti. Ini mirip dengan Orde Baru, kelakuannya Orde Baru yang sekarang sepertinya terulang lagi. Entah kenapa, siapa yang menasihati Pak Jokowi, saya rasa mungkin Pak Jokowi mencari penasihat yang baru saja, lebih baik. Nah, karena orang melaporkan jurnalis ke polisi itu ngawur sekali. Karena ada sistem Dewan Pers yang harus kita turuti bersama supaya rakyat tetap mendapatkan informasi yang benar dari seperti Mas Aiman ini, seperti saya dan seperti media-media lain juga harus berani mengatakan informasi yang benar. Anak-anak muda jangan takut, jangan mau ditakut-takuti oleh polisi atau oleh siapapun yang mau menakut-nakuti kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari semua tempat, dari semua orang. Jadi saya senang sekali dengan Rakyat Bersuara bisa mengundang saya malam ini. Saya juga ingin polisi juga sama seperti saya mencari fakta sebanyak-banyaknya orang ditanyakan, sebanyak-banyaknya tempat dijalani. Karena banyak sekali yang tidak dijalani oleh polisi, bahkan saya sudah jalani. Jadi mohon ya Pak Arianto, nanti jangan disuruh cepat-cepat tersangka saja, tapi lengkapi penyelidikan itu, lengkapi semua informasi, baru kita mainkan nanti. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Ranti mau dikit. Baik, akan saya katakan ya nanti ya. Tadi kan mengatakan wartawan itu jangan diberangus dan sebagainya. Kan ada Dewan Pers. Untuk menentukan nanti apakah Anda itu nanti termasuk dalam tersangka apa tidak, itu tergantung daripada saksi ahli dari Dewan Pers yang akan ditanya, itu yang menentukan. Itu supaya Anda tahu ya. Jadi bukan yang menentukan Anda itu tersangka apa tidak itu bukan Mas penyidik. ahli suka Tetapi saksi ahli yang ada. ini. Gimana sih? Ahli apa? Suka sekali mengancam ya Pak. Anda jangan nuduh lagi ya. Jangan nuduh lagi Anda ya. nggak paham juga apa yang kami Saya hanya Oke. mengatakan kepada mereka. Bukan masalah, bukan Tolong Pak Weman ya. Saya hanya mengatakan pada Pak wartawan tadi untuk ditentukan Waktu seorang Ferdi itu. Sambo apa yang Anda katakan? Oke. Sudah, Bukan. cukup. Ini udah closing, bukan Bedakan Anda. Oke. bukan masalah ahli dari Dewan Pers. Sebentar. Saya percuma Ferdi kalau Sambo. Sudah cukup. Izin, bukan masalah ahli dari Dewan Pers, Pak. Anda Ferdi Sambo padahal rekayasa polisi. lagi nih. Cukup, oke. Mekanismenya, Bohong lagi Statement nih. Anda. Cukup. mekanismenya, Ada digitalnya. Oke, cukup. Oke, saya Bang mengatakan Rizwan. gitu dia. Saya Oke, ulangi mekanismenya- lagi. Saya ngomong gitu aja. ya, mekanismenya tidak seperti itu, Pak. Saya dari zaman Harmoko juga Sentana beberapa kali dipanggil Oke Dewan lah, Pers. silakan nanti Kita sampaikan harus ketemu Anda. di Dewan Pers. Silakan Anda nanti sampaikan, ya. Tunggu, Pak. Media yang Prabowo Subianto ganti ahli kayak gini, Pak. medianya Oke. dipanggil. Ini, Pak. Ya. Medianya Ferdi Sambo juga salah dia. Ya, saya tengahkan. Memang kalau Dibayar rakyat ada ini, MOU pakai pajak. terkait dengan Kita produk memang jurnalistik. susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Ada produk bahwa harus ke Kamu mengatakan Dewan keledai. Pers dulu. Bentar, saya- Oke, baik. Wah, Cukup ini mulutnya udah closing jelek statement. banget. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di Rakyat Bersuara. Dan tentu ini menjadi pembelajaran bahwa pers menjadi clearing house, rumah penjernih. Pers harus menampilkan kedua sisi secara berimbang. Pers harus mencapai atau menuju pada kebenaran berdasarkan apa yang disampaikan oleh kedua sisi secara berimbang. Dan tentu ini menjadi kedewasaan bagi kita dalam mempertahankan dan
menjaga agar iklim demokrasi di negeri kita tetap ada. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.